Hai semua, apa kabar hari ini? Mari kita lanjutkan keseruan kisah Dr. Riko dan Lira dengan judul Kontrak Cinta Dokter Tampan pada bab ke-16. Taka, tolong klik tombol subscribe dan loncengnya ya, serta beri like, komen di akhir cerita. Jangan lupa di-share agar yang lain juga bisa mendengarkan kisah ini. Terima kasih. Selamat menyimak. Suster yang merawat Pak Hanafi berjalan dengan gemetar menuju lantai 2, di mana kamar Lira berada. Suster itu mengetuk pintu berkali-kali, hingga penghuni kamar terbangun dari tidur indah semalam. Iya, tunggu sebentar, jawab Lira panik. Riko bangkit dari kasur dan menemukan sisa darah kejadian semalam di spray lalu tersenyum dan mencium kening istrinya. Lira membalasnya dengan perlakuan yang sama, tapi ketukan dari luar membuat keduanya risih dan menghentikan kegiatan mereka. Riko yang lebih dulu membukakan pintu dan mendapati suster perawat Pak Hanafi berdiri gemetar. Ada apa, Sus? Tanya Riko sambil mengintip ke arah belakang suster, tapi tidak ada apapun di belakangnya. Tuan, jawabnya gemetar. Ayah kenapa, Sus? Lira mendekat ke pintu. Tuan memanggil Mbak Lira dan Mas Riko ke bawah. Jawabnya gugup bercampur takut. Ata apa? Lira menggoyangkan tubuh suster yang hampir menangis itu. Saya permisi ke bawah menemani Tuan dulu. Suster itu berlari meninggalkan Riko dan Lira yang masih terdiam tak mengerti dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pelan-pelan, Lira. Riko menyusul di sampingnya. Meskipun berjalan dengan tertatih, Lira dapat mempercepat langkahnya menuju ruang tamu, di mana ayahnya berada saat ini. Dari balik punggung kursi, mereka mendengar suara isakan perempuan. Tak jauh dari kursi itu, Pak Hanafi duduk menghadap perempuan tersebut. Lira mendekati perempuan itu pelan-pelan, sambil menebak pemilik suara itu. Wina, ngapain kamu di sini? Tanya Riko heran. Kalian, duduk di sana, perintah Pak Hanafi. Suster memijat pundak Pak Hanafi sambil menangis. Ada apa ini? Lira masih bingung dengan keadaan di depannya. Wina dan suster ayahnya terisak menahan tangis. Sedang ayahnya bersuara keras dengan mata yang membulat, keringatnya bercucuran. Ayah gak apa-apa kan? Lira mulai khawatir melihat perubahan wajah ayahnya. Diam. Coba jelaskan tentang ini. Pak Hanafi menyodorkan kertas yang sudah tak berbentuk. Riko mengambil kertas itu dari genggaman Pak Hanafi lalu membacanya. Lira ikut melirik isi kertas itu. Keduanya sangat paham dengan bentuk surat dan isinya, sebab merekalah yang membubuhkan tanda tangan di atas materai pada surat perjanjian tersebut. Lira melirik ke arah ayahnya lalu menunduk takut. Riko menarik nafas kesal, pasti Wina yang membocorkan isi perjanjian surat tersebut. Coba jelaskan, Lira, Riko, bentak Pak Hanafi. Keduanya sangat paham dengan bentuk surat dan isinya, sebab merekalah yang membubuhkan tanda tangan di atas materai pada surat perjanjian tersebut. Lira melirik ke arah ayahnya lalu menunduk takut. Riko menarik nafas kesal, pasti Wina yang membocorkan isi perjanjian surat tersebut. Coba jelaskan, Lira, Riko, bentak Pak Hanafi. Ini mainan ya, bukan sungguhan. Iya kan, kok? Lira melihat ke arah Riko dan berharap Riko mau mendukungnya. Ayah, maaf, surat itu gak sungguhan kok, cuma mainan, sungguh. Lira mendekat pada ayahnya. Lalu kenapa surat itu bisa sampai ke notaris, cecar Pak Hanafi. Lira mulai meneteskan air matanya. Ya, surat itu memang benar. Dulu kami yang membuatnya, tapi sekarang kami sama-sama telah membatalkan surat perjanjian itu, jelas Riko. Jangan bohong, bentak Pak Hanafi. Enggak ya, Lira jujur, perjanjian itu telah batal, jawab Lira mulai terisak. Ya, Riko mencintai Lira. Riko gak akan mencerai Lira, apapun yang terjadi selamanya Lira menjadi istri Riko, bantah Riko. Tiba-tiba Wina menangis dengan kencang mendengar ucapan yang keluar dari mulut Riko. Bagaimana jika saya yang terpaksa menceraikan kamu dengan anak saya, tegas Pak Hanafi. Jangan, ya, kami saling mencintai. Jangan pisahkan kami, rengek Lira. Pak Hanafi tak bergeming. Suara tangis Lira pecah dalam ruangan ini. Pak Hanafi memegang dada kirinya menahan rasa sakit. Suster bertambah panik dan mengajak Pak Hanafi beristirahat ke dalam kamar. Namun Pak Hanafi menolak. Dengar, dia sedang mengandung anakmu, Riko. Saya tak ingin putriku dikhianati olehmu. Pak Hanafi menunjuk ke arah Wina yang masih menangis terseduh-seduh. Fitnah, itu tak mungkin terjadi, teriak Riko penuh amarah. Riko,
kamu jangan berkelit. Akui semua kalau kamu merasa lelaki sejati. Balas Wina tak kalah keras dengan suara Riko. Kamu yang bohong. Kamu malu mengakuinya, berani berbuat tapi gak berani bertanggung jawab. Apa katamu? Riko bersiap menampar Wina, tapi dengan sigap Lira menahan tangan Riko. Jangan, Ko, tolong hentikan. Aku rela kamu balikan sama Wina lagi. Tuh kan, janji di atas materai saja kamu ingkari. Apalagi sama aku yang gak terikat janji. Selama kamu bebas mau nidurin cewek manapun. Kamu mana tahu rasanya sakit hati ini. Kilah Wina. Untuk sekian kalinya Lira memendam perih, apa yang dikatakan Wina sangat masuk akal. Riko kerap mabuk dan melupakan segalanya. Mabuk di kafe dengan penerangan yang redup sangat memungkinkan hadirnya wanita penghibur di dalamnya. Rasa ngilu itu bertambah sakitnya, rasa sakit yang belum pernah Lira rasakan sebelumnya. Lira, dengar. Percaya padaku, kamu kenal Wina dengan baik, kan? Dia selalu jahat sama kamu, sekarang dia sengaja memfitnah aku untuk memisahkan kita. Kamu jangan dengar apalagi mempercayai apa yang dia katakan. Oke, sayang, bujuk Riko sambil memegang kedua bahu Lira. Lira menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Buru-buru Riko menghapus air mata di pipi Lira. Pandai sekali kamu bersandiwara, Riko. Di depan mertuamu, kamu pura-pura sayang istri. Padahal di belakangnya kamu berkhianat. Sekarang malah lepas dari tanggung jawab. Lelaki macam apa kamu? Jaga mulutmu. Kali ini Riko langsung menampar Wina tanpa ampun. Wina tersungkur ke lantai, hidungnya mengeluarkan darah. Riko, teriak Lira sambil menarik suaminya. Sudah aku bilang, aku merelakan kamu. Kembalilah pada Wina. Aku ikhlas. Ucap Lira lirih lalu melepas baju Riko yang sempat ditarik tadi. Aku hanya minta tanggung jawabmu saja, tapi kalau kamu main kasar seperti ini, lebih baik aku pergi. Lebih baik anak ini terlahir tanpa ayah. Wina menekan hidungnya, agar darah berhenti keluar lalu berdiri, hendak meninggalkan ruangan. Riko, keluar dari rumah ini bersama perempuan itu, usir Pak Hanafi. Yah, tolong jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakannya. Apa benar dia sekarang sedang hamil? Pasti bohong, walaupun dia sedang hamil, mungkin dia melakukannya dengan orang lain. Mari kita cek bersama, tanpa pembuktian kita jangan pernah percaya pada mulutnya yang berbisa. Riko melakukan pembelaan. Lira tak kuasa menahan bobot tubuhnya, baru semalam merasakan indahnya bersuami tapi paginya harus menerima kenyataan pahit. Memang benar apa yang dikatakan Riko, semua harus dibuktikan. Tapi namanya pemabuk seperti Riko, mana sadar dengan apa yang dilakukan selama mabuk, pasti dia tidak mau mengakuinya. Lira, tolong bantu aku. Aku gak mungkin melakukan itu dengan Wina. Senakal-nakalnya aku masih waras untuk tidak melakukan itu dengan selain istriku. Percayalah padaku. Saya ulangi lagi, keluar kamu dari rumah ini. Dan katakan pada kedua orang tuamu, hubungan kita putus. Ucap Pak Hanafi dengan nafas yang terengah-engah. Baik, ya. Saya akan keluar dari rumah ini. Tapi saya tetap pada pendirian saya, bahwa saya tak pernah menghamili siapapun, terlebih perempuan itu. Terima kasih atas kebaikan ayah selama ini pada saya dan keluarga saya. Lira, aku pergi. Riko membelai rambut Lira perlahan. Lira memejamkan mata, menikmati belayan Riko untuk yang terakhir kalinya. Tak lama Riko membuka pintu lalu keluar. Tolong, teriak suster lantang. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.